Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, program studi S1 Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai geologi umum, yaitu dengan tema gempa bumi dan batuan. Ya, jadi pertama gempa bumi. Jadi kita tahu bersama gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Ya, gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau yang bisa dikenal lempeng bumi. Kata gempa bumi juga digunakan untuk menunjukkan daerah asal terjadinya kejadian gempa bumi tersebut. Bumi kita walaupun padat selalu bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar dan tidak dapat ditahan. Jadi ini macam-macam gempa bumi ya. Jadi macam-macam gempa bumi terbagi atas 4. Yang pertama gempa bumi vulkanik, kemudian kedua gempa bumi tektonik, yang ketiga gempa bumi runtuhan, dan keempat gempa bumi batuan. Jadi penjelasannya, yang pertama itu gempa bumi vulkanik itu adalah gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang bisa terjadi sebelum gunung api meletus. Kemudian kedua, gempa bumi tektonik. Ya, ini yang sering terjadi ya. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik yang bergeser lempeng-lempeng tektonik secara mendadak, yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Oke, lanjut. Nomor 3, gempa bumi runtuhan. Gempa bumi biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Oke, lanjut. Nomor 4, gempa bumi buatan. Ya. Gempa bumi adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti peledakan, kemudian dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Ya, yang selanjutnya penyebab gempa bumi. Jadi penyebab gempa bumi itu saya rasa sudah dijelaskan di slide 1 ya. Jadi gempa bumi itu terjadi akibat ada pergeseran lempeng. Ya, jadi saya jelaskan kembali. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempeng yang bergerak. Ya kan, seperti penjelasan di slide 1. Kemudian semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Jadi tidak beda jauh dengan slide 1 ya. Oke, lanjut. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempeng-lempeng tersebut. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempeng konvensional dan translasional. Oke, lanjut. Nah, ini adalah dampak-dampak terjadinya gempa bumi. Dampak yang pertama, dampaknya itu mohon maaf. Yang pertama itu kerusakan bangunan. Yang kemudian yang kedua, mengubah topografi atau bentuk permukaan bumi. Kemudian keempat, menyebabkan keretakan permukaan bumi. Dan terakhir, gelombang tsunami. Ya, jadi inilah dampak-dampak dari terjadinya gempa bumi ya. Jadi ketika gempa bumi terjadi, yang paling sering terjadi adalah gelombang tsunami. Ya, dan ini akan membahayakan manusia.
Ya, saya rasa jelas. Lanjut. Ya, jadi ini adalah cara untuk mencegah gempa bumi ya. Ini bukan menghilangkan ya, ini hanya mencegah. Jadi yang pertama upaya penggunaan jadi upaya pengurangan bencana gempa bumi yang pertama itu kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, tidak merusak hutan. Ketiga, tidak merusak alam sehingga keseimbangan alam selalu terjaga. Kemudian selanjutnya, bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran atau gempa, khususnya di daerah rawan gempa. Kemudian terakhir yaitu perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan. Oke, lanjut. Ya, jadi tadi itu adalah presentasi tentang gempa bumi. Karena tema hari ini adalah gempa bumi dan batuan. Jadi saya pindah ke batuan. Ya, jadi batuan adalah benda padat yang terbuat secara alami dari mineral atau mineraloid. Dalam siklus pembentukannya, batuan mengalami peristiwa yang dikenal sebagai siklus batuan. Jadi proses dalam pembentukan batuan membutuhkan proses dan waktu yang sangat lama atau waktu yang sangat panjang hingga jutaan tahun lamanya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, seperti cuaca, udara, kemudian tekanan temperatur dan berbagai faktor lainnya. Oke, lanjut. Ya. Di sini ada jenis-jenis batuan. Ya, jadi yang pertama itu batuan beku. Ya. Jadi batuan beku itu adalah batuan yang berasal dari cairan magma yang mengalami proses pembekuan. Ya, jadi di batuan beku ini terbagi atas 3 item. Ya, yang pertama itu batuan beku dalam. Kemudian 2 batuan beku korok dan ketiga batuan beku luar. Ya, lanjut batuan sedimen. Ya, jadi batuan sedimen merupakan batuan beku yang padat yang pada siklusnya mengalami proses pelapukan, pengikisan, dan pengendapan karena pengaruh cuaca. Ya, jadi jenis batuan sedimen berdasarkan pembentukannya. Yang pertama adalah batuan sedimen klasik, kemudian batuan sedimen kimiawi, dan yang terakhir batuan sedimen organik. Ya, ini adalah batuan sedimen berdasarkan pembentukannya. Kemudian lanjut. Bagian 2 masih di batuan sedimen. Jadi batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapan. Jadi yang pertama itu batuan sedimen marine atau laut. Kemudian yang kedua batuan sedimen fluvial atau sungai. Kemudian ketiga batuan sedimen teisik atau darat, dan batuan sedimen limik rawa. Ya, jadi yang ketiga adalah jenis batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkut. Jadi terbagi atas 3 yaitu batuan sedimen airis atau tenaga angin, kemudian batuan sedimen glasial atau tenaga es, kemudian batuan sedimen aqualis atau tenaga air, dan batuan sedimen marine atau tenaga laut. Lanjut satu slide. Jadi yang terakhir adalah batuan metamorf.
Adanya penambahan suhu dan perkembangan tekanan campuran gas yang terjadi secara bersamaan pada saat proses pembuatan batuan sedimen. Jadi jenis-jenis batuan metamorfi ini diantaranya yaitu jenis batuan metamorf berdasarkan faktor pembatuannya, itu batuan metamorf kata klasik, kemudian batuan metamorf kontak, kemudian yang terakhir batuan metamorf dinamo. Ya, jadi itulah sedikit materi dari saya, dan saya sadar materi ini masih kurang sempurna. Jadi apabila ada yang keliru, yang salah, mohon diluruskan. Ya, pada kesempatan ini itulah saya materi yang saya bisa bawakan, dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.